Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran informatika kelas 11. Materi kali ini yaitu strategi algoritmik dan pemrograman, yaitu pada materi proses pemrograman. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik secara kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan memberikan justifikasi efisiensi. Setelah itu, kalian akan menerapkan strategi algoritmik tersebut ke dalam suatu program yang lebih kompleks dari program yang telah kalian kerjakan waktu kelas 10. Kalian akan belajar bergotong royong dalam mengembangkan dan menguji program tersebut untuk menyelesaikan problem yang berkaitan dengan mata pelajaran lain yang telah kalian pelajari. Selanjutnya, pernahkah kalian berpikir bagaimana program yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dikembangkan? Kemudian bagaimana para pemrogram menghasilkan program yang sangat kompleks yang kalian gunakan di kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, bagaimana program tersebut dirancang dan diimplementasikan hingga dapat melayani ribuan hingga jutaan pengguna dengan efisien, sehingga program tetap terasa nyaman saat digunakan. Dalam kehidupan ini, kalian pastilah telah menggunakan berbagai program untuk mempermudah aktivitas di berbagai bidang, seperti komunikasi, kesehatan, sosial, transportasi, hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi, program yang bermanfaat tidak sekedar dapat dijalankan, namun bagaimana program tersebut dapat berfungsi dengan benar dan efisien sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan nyaman. Untuk menghasilkan program demikian, diperlukan suatu kemampuan menyusun strategi algoritmik dan pemrograman. Pada kelas 11, kalian akan mempelajari kegiatan yang lebih kompleks dari coding yang kita sebut sebagai pemrograman. Pemrograman menurut buku Oxford Dictionary of Computer Science adalah seluruh aktivitas teknis yang dilakukan untuk menghasilkan suatu program, termasuk analisis kebutuhan dan seluruh langkah desain dan implementasi suatu program. Program dapat menjadi solusi dari suatu permasalahan. Untuk menghasilkan program yang benar dan dapat membantu manusia dalam melakukan tugasnya, ada 4 langkah yang dilakukan pada saat melakukan pemrograman, yaitu yang pertama, menganalisis permasalahan atau analyzing. Pemrogram menganalisis suatu kebutuhan atau keadaan saat ini untuk menghasilkan definisi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan program. Permasalahan yang dianalisis bisa berupa masalah yang baru atau penyempurnaan dari solusi yang ada. Kemampuan berpikir komputasional digunakan untuk mencari abstraksi dari permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahan yang kompleks dapat didekomposisi ke beberapa masalah yang lebih kecil namun saling berkaitan. Hingga akhirnya, pemrogram akan mengenali pola permasalahan tersebut sebagai sebuah variasi dari problem generik. Tahap ini menghasilkan pernyataan masalah atau problem statement yang menjelaskan masukan atau input, keluaran,
atau output, serta batasan-batasan atau constraint dari program yang akan dibuat. Yang kedua, mendesain solusi atau problem solving. Dari pernyataan masalah ini, pemrogram merencanakan strategi untuk menghasilkan keluaran berdasarkan masukan yang diterima. Pemrogram tidak harus merencanakan solusi dari awal. Mereka dapat menggunakan solusi atau potongan solusi yang sudah ada dari permasalahan yang telah diselesaikan sebelumnya. Bahkan, jika problem generik telah ditemukan, pemrogram dapat memodifikasi algoritma generik agar sesuai dengan permasalahan. Proses ini akan menghasilkan algoritma berupa narasi, pseudocode, atau diagram alir. Pada tahap ini, pemrogram juga akan mengevaluasi algoritma yang dibuat untuk memenuhi batasan dari permasalahan. Misalnya, apakah program dapat bekerja dengan cepat atau kurang dari 1 detik saat diberikan masukan yang berukuran besar, karena menunggu membuat pengguna tidak nyaman. Yang ketiga, mengimplementasikan solusi dalam bentuk program atau coding. Pada tahap ini, pemrogram akan menulis kode program untuk menjalankan solusi yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Memilih bahasa pemrograman menjadi pertimbangan di tahap ini. Selain itu, mengubah algoritma menjadi kode program juga melibatkan banyak pertimbangan teknis. Misalnya, tipe data, struktur kontrol yang digunakan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menguji program atau testing. Setelah program dapat dijalankan, program tersebut harus diuji untuk memastikan program berjalan dengan benar sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi pengujian. Salah satunya adalah menguji program menggunakan kasus uji atau test case yang dibuat sedemikian rupa sehingga mewakili seluruh kemungkinan masukan dari program. Keempat tahap di atas seringkali tidak dilakukan satu kali, tapi berkali-kali, sehingga membentuk suatu siklus pemrograman. Seperti di bawah ini, mulai menganalisis permasalahan, mendesain solusi, mengimplementasikan kode program, menguji program, kemudian jika ada permasalahan maka kembali ke menganalisis permasalahan, kembali ke mendesain solusi, kemudian mengimplementasikan kode program, baru menguji program lagi. Kalau ada permasalahan, kembali lagi ke menganalisis permasalahan. Jika tidak ada, maka program dapat dipakai dan selesai. Apabila kalian menggunakan sebuah program yang disediakan secara daring, misalnya berbentuk untuk berbelanja, dan rutin dalam waktu lama, kalian akan merasakan bahwa program tersebut senantiasa mengalami perubahan dan perbaikan atau penambahan fitur secara terus-menerus. Hal ini menjadi bagian dari siklus kehidupan suatu program agar terus relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pendekatan siklus ini juga bermanfaat jika kalian ingin membuat sebuah program yang kompleks. Kalian dapat menetapkan suatu bentuk akhir dari program yang akan kalian buat dan mendekomposisinya
ke dalam program-program antara yang lebih sederhana. Misalnya, kalian ingin membuat program yang mampu memprediksi kondisi hutan Indonesia di masa depan. Untuk membuat program yang kompleks tadi, kalian dapat mulai dengan membuat program yang dapat membaca dan mengolah data hutan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kemudian menambahkan analisis data sederhana dalam bentuk grafik batang. Kemudian mengubahnya menjadi visualisasi berbentuk peta. Baru akhirnya menambahkan kemampuan prediksi keadaan hutan. Seperti ini, analisis, desain, implementasi, pengujian. Menjadi versi 1, program mampu membaca dan mengolah data tabulasi. Kemudian melalui analisis lagi, desain lagi, implementasi lagi, pengujian lagi, muncullah program versi 2, yaitu program mampu menampilkan analisis data dalam bentuk grafik. Kembali lagi, analisis, desain, implementasi, pengujian, menjadi versi 3, kemudian menjadi versi 4, yaitu program mampu melakukan prediksi keadaan hutan Indonesia di atas peta. Kira-kira seperti itu. Kalian perlu mengumpulkan dengan rapi hasil pekerjaan dari langkah di atas, misalnya coret-coretan, algoritma yang dibuat, kode sumber, serta proses pengujian yang dilakukan. Hal ini disebut dokumentasi program. Dokumentasi berguna bagi kalian maupun orang lain untuk memahami kode program dengan cepat. Dokumentasi dapat ditulis baik di dalam kode program maupun di dokumen terpisah. Ini untuk program yang kompleks. Dokumentasi yang ditulis menyatu dengan kode dapat ditulis menggunakan komentar. Namun, komentar tidak perlu menjelaskan setiap baris kode. Cukup menjelaskan abstraksi atau ide dari kode. Ingatlah bahwa kode program yang ditulis dengan baik sudah pasti akan mudah dipahami. Selanjutnya mari kita coba lakukan keempat langkah tersebut untuk membuat sebuah program yang dapat membantu seseorang mengidentifikasi jenis segitiga berdasarkan panjang ketiga sisinya. Seperti kita ketahui, ada beberapa jenis segitiga berdasarkan kondisi panjang masing-masing sisinya. Misalnya, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, maupun segitiga sembarang. Bayangkan sebuah program yang dapat menentukan apakah sebuah segitiga termasuk segitiga sama kaki, sama sisi, atau bukan keduanya, jika diberikan data berupa ketiga panjang sisi-sisi dari segitiga yang dimaksud. Misalnya, jika diberikan sebuah masukan berupa panjang sisi-sisi 2, 2, dan 3, maka program tersebut tentunya harus menghasilkan keluaran segitiga sama kaki. Contoh kasus siklus pemrograman. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan. Deskripsi di atas sangat abstrak dan luas. Oleh karena itu, sebagai pemrogram, kita perlu mendefinisikan ruang lingkup dari permasalahan yang diberikan. Pada pengembangan perangkat lunak, ruang lingkup tersebut disebut sebagai kebutuhan atau requirement. Definisi ini perlu dibuat dengan baik karena pengecekan kebenaran program yang kita buat akan bergantung pada definisi permasalahan yang telah dibuat. Untuk menggali requirement,
kalian dapat bertanya kepada pembuat soal, kepada guru, atau kepada orang-orang yang nantinya akan menggunakan program kalian. Misalnya, pada deskripsi mengidentifikasi jenis segitiga di atas, kita perlu mencari jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah data panjang sisi-sisi tersebut menunjukkan sisi sebuah segitiga? Karena bisa jadi tidak ada segitiga yang memiliki panjang sisi-sisi sebagaimana data yang diberikan. Yang kedua, bagaimana menentukan jenis segitiga dari panjang sisi-sisinya? Yang ketiga, jenis segitiga apa saja yang harus kita identifikasi? Misalnya, apakah kita harus mengidentifikasi segitiga siku-siku? Batasan seperti apa yang harus dipenuhi oleh data masukan? Keluaran seperti apa yang harus diberikan oleh program, dan seterusnya. Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab, kalian dapat membuat definisi permasalahan yang lebih formal. Contoh berikut dapat menjelaskan salah satu cara untuk mendefinisikan permasalahan ini setelah kalian mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Mendefinisikan permasalahan, mengidentifikasi jenis segitiga. Deskripsi: diberikan 3 buah bilangan bulat yang berada pada rentang 1 sampai 1000 yang merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga. Identifikasikan apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga sama sisi, atau segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang, atau tidak bisa membentuk segitiga. Masukan terdiri atas 3 bilangan bulat A, B, dan C yang merupakan panjang masing-masing sisi segitiga pada rentang angka 1 sampai 1000. Dari masukan yang diberikan, kita harus menentukan terlebih dahulu apakah ada segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Jika tidak ada, maka program dapat berhenti dan melaporkan bahwa data masukan tidak menunjukkan sisi-sisi sebuah segitiga. Jika ternyata A, B, dan C merupakan sisi-sisi sebuah segitiga, maka program harus menentukan jenis segitiga apakah yang memiliki panjang sisi-sisi A, B, dan C tersebut. Keluarannya bisa berupa teks sebagai berikut ini. Segitiga sama sisi jika masukannya berupa segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki jika masukannya berupa segitiga sama kaki. Segitiga sembarang jika masukannya berupa segitiga sembarang. Bukan segitiga jika masukannya bukan berupa segitiga. Yang kedua, merancang solusi. Setelah definisi persoalan, yaitu dari masukan, proses, dan keluaran dibuat seperti di atas, selanjutnya kalian akan mencoba menyusun algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama-tama, untuk menentukan apakah ada segitiga yang memiliki sisi-sisi dengan panjang sesuai masukan, yaitu A, B, dan C. Maka nilai-nilai tersebut haruslah memenuhi aturan teorema pertidaksamaan segitiga berikut. Untuk semua segitiga dengan panjang A, B, dan C, maka harus berlaku A ditambah B lebih dari C.
Selanjutnya, untuk mengidentifikasi jenis segitiga, kita dapat merancang aturan-aturan sebagai berikut. Jika panjang sisi sama, maka segitiga tersebut adalah sama sisi. Jika hanya dua panjang sisi yang sama, maka segitiga tersebut segitiga sama kaki. Jika ketiga panjang sisi berbeda, maka segitiga tersebut adalah segitiga sembarang. Selanjutnya, mengimplementasi solusi dalam bentuk program coding. Kalian dapat mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam suatu program komputer. Misalnya, kita dapat mencoba mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman C. Tentunya kalian juga dapat menuliskan algoritma di atas dalam bahasa pemrograman lainnya yang telah kalian pelajari seperti Python atau bahkan menggunakan pemrograman blok. Catatan, saat menuliskan kode yang ada pada buku ini, kalian tidak perlu menuliskan nomor baris pada program kalian. Nomor baris pada buku ini ditambahkan untuk mempermudah kalian dalam membaca kode sumber. Berikut contohnya. Baris pertama merupakan preprocessor directive yang menginclude file header IOStream. File header ini diperlukan untuk melakukan operasi input-output pada program C++. Selanjutnya, menggunakan using namespace std, maka mengizinkan penggunaan elemen-elemen yang terdapat dalam namespace std tanpa harus menuliskan std.2 di depannya. Misalnya dalam menggunakan cout yang seharusnya lengkap std.2 cout. Fungsi main adalah titik awal dari eksekusi program C++. Setiap program C++ wajib memiliki fungsi main sebagai titik awal eksekusi. Baris berikutnya, yaitu baris 6, adalah baris deklarasi variabel. Di sini 3 variabel, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Dideklarasikan dengan tipe data double untuk menyimpan panjang sisi-sisi segitiga. Selanjutnya, pada baris 9 sampai dengan baris 16 adalah bagian untuk meminta input dari pengguna. Program akan menampilkan pesan berupa cout untuk meminta pengguna memasukkan panjang sisi-sisi segitiga dan kemudian akan menyimpan input tersebut ke dalam variabel yang sesuai menggunakan cin. Selanjutnya, pada baris 19 sampai dengan 24 adalah bagian untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan nilai panjang sisi-sisinya. Program menggunakan percabangan if-else untuk menentukan apakah sisi-sisi segitiga membentuk segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sembarang. Hasilnya akan ditampilkan menggunakan cout. Dan pada baris 27, baris ini mengindikasikan akhir dari fungsi main, dan program akan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Nilai 0 menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Selanjutnya, menguji program. Setelah program selesai, kita perlu menguji kebenaran program tersebut. Ada banyak metode formal untuk menguji suatu program. Namun, yang akan dicontohkan adalah menguji program menggunakan kasus uji. Misalnya, kita akan menguji kode program di atas dengan menggunakan pasangan kasus uji pada tabel berikut. Masukannya,
5, 5, 5. Maka keluaran seharusnya segitiga sama sisi. Kemudian masukannya 1000, 1500. Maka keluaran seharusnya segitiga sama kaki. Masukannya 100, 400, 200. Maka keluaran seharusnya segitiga sembarang. Apabila terdapat kasus uji yang tidak dapat menghasilkan keluaran yang benar oleh program, lakukan analisis kembali untuk mengidentifikasi kesalahan tersebut dan memperbaiki program kalian sampai benar. Dari ilustrasi di atas, kalian telah merasakan bahwa dalam membuat program, kalian perlu memahami permasalahan yang kalian kerjakan. Semakin kompleks suatu permasalahan yang harus diselesaikan, atau semakin banyak fitur yang harus diimplementasikan, program juga akan menjadi semakin kompleks dan mungkin menjadi panjang, atau lebih banyak instruksinya, atau lebih banyak perintahnya. Oleh karena itu, tim yang membuat program akan terdiri atas banyak orang dengan keahlian dan spesialisasi yang berbeda. Di antara mereka juga ada orang-orang yang ahli dan paham dengan permasalahan yang diselesaikan. Pada bagian ini telah dijelaskan bahwa suatu program dikembangkan setahap demi setahap dalam suatu siklus. Hal ini juga berlaku pada program, baik berbentuk aplikasi atau web yang kalian gunakan. Sekarang pilihlah satu aplikasi atau web yang sering kalian gunakan. Kemudian buatlah infografis lini masa atau timeline sederhana yang menunjukkan proses perubahan program seiring berjalannya waktu. Kalian dapat melakukan pencarian untuk menemukan versi lama dari program. Untuk web, kalian dapat menggunakan aplikasi seperti webarchive.org yang dapat menyimpan versi lama dari web secara periodik. Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, jawablah pertanyaan berikut pada buku atau lembar refleksi. Yang pertama, apakah kalian dapat memahami setiap proses dalam pemrograman? Yang kedua, tahap apa yang menurut kalian paling menarik untuk dilakukan? Yang ketiga, tahap apa yang menurut kalian paling sulit dilakukan? Yang keempat, pelajaran paling berkesan apa yang kalian dapatkan dari latihan ini? Terima kasih. Demikian tadi materi proses pemrograman. Selamat belajar dan tetap semangat.